Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita lanjutkan materi kita tentang IoT. Yang kali ini kita akan membahas seperti yang sudah di-share materi di Classroom, yaitu tentang IoT aplikasinya. Baik, seperti yang sudah dikasih tahu sebelumnya, sengaja diulang terus tentang bagaimana sebuah ekosistem IoT itu bekerja. Ada sisi sensor atau dan aktuator ini sangat penting karena bagian dari komponen input dan output. Terus ada controller dan komunikator. Nanti ini dari sisi hardware-nya, device. Nanti kita akan membahas dari sisi software dan aplikasinya. Baik, IoT sangat berkaitan dengan sense atau smart object. Ini adalah satu contoh bagaimana sebuah objek yang smart, bagaimana sebuah sensor men-sense environment atau lingkungan sekitarnya. Seperti kita ketahui dulu saya sudah mencontohkan bagaimana pendingin udara atau air conditioning ketika dia panas dia akan on, nanti sampai suhu yang kita set dia akan mati lagi kan gitu ya. Nah ini salah satu contoh yang bridge yang aktif ketika kita membuka dia akan merekod, bahkan menggunakan thumbprint atau sidik jari jadi tahu terekam siapa yang membuka, jam berapa ditutup, material atau barang apa saja yang diambil di dalam fridge tersebut atau kulkas tersebut. This is smart refrigerator. Bagaimana sebuah sistem berinteraksi dengan human computer interaction. Ketika tutupnya nggak rapat atau ada barang atau storage atau makanan kita di dalam itu sudah berkurang akan memberikan informasi. Nah, secara umum sistem mungkin sudah tahu ada input, ada output, sudah umum human computer interaction. Concern kepada desain, bagaimana kita mendesain yang sebuah sistem yang smart kan gitu ya. Implementation interactive multi system. Nah, karena komputer itu adalah sebuah sistem yang smart, yang cerdas, kita harus mendesain smart system juga, maksudnya bagaimana human computer interaction itu komputer sistem tahu kan gitu ya, kapan dia mengirimkan informasi, tahu apa informasi yang dia kirim itu smart kan gitu ya, tidak terlepas dari komponen input seperti contoh tadi. Ketika kulkas barang yang sudah berkurang, habis stok atau minimum stok, dia akan memproses data, menginformasikan kan gitu ya. Ini secara umum sudah. Oke, dalam mendesain juga kita harus smart juga. Ini contoh sederhana yang tidak smart, kesalahan dalam membuat interface. Seperti dulu saya pernah mencontohkan ketika membuat suatu sistem aplikasi, menanyakan umur dan menanyakan tempat tanggal lahir sudah ditanya, tetapi menanyakan umur lagi kan gitu ya, redundant, dua kali pertanyaan kan gitu ya. Seharusnya kalau udah dapat tanggal lahir sudah otomatis mendapat atau tahu umur kan gitu ya, seperti ini. Oke, ini contoh lain untuk desain yang kurang smart kan gitu ya. Oke, baik, human computer interaction atau interface importance yang paling perlu kita perhatikan adalah effectiveness. Bagaimana efektif kalau kita mau membuat sistem tapi tidak efektif, justru mempersulit, itu kurang bagus desainnya. Productivity, moral dan safety kan gitu, keselamatan. Ini adalah contoh bagaimana human computer interaction. Dengan adanya sistem kita lebih seperti dulu saya contohkan sebuah mobil kan gitu ya, di track menggunakan GPS, direkam siapa yang menggunakan mobil itu sama itu kan gitu ya, dan lain-lain. Atau rumah kan gitu ya, efektif. Ketika di rumah kita bisa kontrol, mungkin ada lampu yang masih hidup lupa kita matikan, bisa kita kontrol secara efektif. Nggak perlu kita pulang ke rumah
melalui smartphone atau mobile phone kan gitu ya, kita bisa mengontrolnya. Dan yang penting juga adalah safety, keamanannya. Bad interface. Bad interface ini seperti yang dicontohkan awal tadi, desainnya nggak pas, kurang bagus, confusing, cumbersome, time consuming kan gitu, memakan waktu lama dan lain-lain. Uninformatif, tidak informatif. Ketika ada suatu informasi nggak jelas apa informasi yang disampaikan. Oke. Ini contoh sudah umum, berbagai informasi atau input dalam sebuah sistem seperti yang kita tahu arsitektur atau diagram sebuah komputer, ada input, ada proses, ada output seperti yang umum, keyboard, pen input, touchscreen, speech, audio, sound kan gitu ya. Bahkan sekarang gestur, bukan kita tanda tangan atau hard copy kita keyboard, bahkan speech sudah umum. Speech recognition, kita berbicara langsung ditulis dalam bentuk teks kan gitu ya. Bahkan ke depan gestur, gerak tubuh kita, eye movements, mata kita. Jadi mungkin ke depan kita tidak perlu menggerakkan mouse. Berdasarkan gerak mata saja mouse itu sudah bergeser. Tangible interface, augmented reality, virtual reality, bahkan ke depan ada SR, extended reality kan gitu ya. Bagaimana kombinasi virtual dan augmented ini menjadi sebuah extended yang lebih detail kan gitu ya. Wearable computing, oke. Ini beberapa hal interface input yang bisa dimasukkan dalam komponen input. Tidak hanya dulu hanya keyboard saja untuk mengetik dan mouse. Sekarang sudah berbagai media gitu ya. Interface discussions kan gitu, is to use flexibility, accuracy, safety, dan privacy. Akurat pasti ya, katanya safety, privacy informasi yang kita sampaikan sangat berharga, dan privacy. Ini contoh input touchscreen ya. Ke depan mungkin kita bawa mobil, mungkin nggak perlu pakai steering yang besar, mungkin pakai joystick saja, membelok kiri kanan, maju mundur sebuah mobil ya kan gitu ya, sangat sederhana, efektif kan gitu ya. Ini contoh gestur kita, gerak badan, gerak tubuh kan gitu ya. Ini eye movement, seperti yang disampaikan tadi, mungkin ke depan kita tidak perlu menggeser kiri kanan mouse, hanya dengan mata saja sudah bergerak bergeser. Oke, ini haptic. Ketika kita letakkan tangan, dia sudah terekam dan itu haptic interface. Salah satu teknologi yang banyak dikembangkan juga. AR ini sudah umum, orang bermain game AR, menggunakan AR untuk augmented reality, ya, nampak 3D seperti itu ya. Atau sistem pembelajaran menggunakan AR juga kan gitu ya, lebih nyata kan, lebih real kan gitu ya. Termasuk yang juga bagian dari 3D kayak seperti 3D printing kan gitu ya. Wearable computing ya, wearable computing sebuah device yang dilekatkan di tubuh manusia dan dapat mendetek, merekam atau computation device di sekitar Anda. Kita dipakai, kita bergerak, dia merekam kan, itu wearable computing. Nah, ini yang speech input speech recognition yang sudah umum dipakai, seperti Google Assistant, di Mac atau Apple ada Siri dan yang lain-lain kan gitu ya. Kita bisa bertanya, nggak perlu mengetik, hanya berbicara dan akan jawab menggunakan speech recognition kan gitu ya. Oke, ada Windows speech recognition, ada Apple, ada Google kan gitu ya, dan berbagai informasi. Contoh-contoh juga bagaimana dia I need to hide a body kan gitu ya. What kind of place are you looking for kan gitu ya. Dia akan mengkonfirmasi, bahkan dia akan memperbaiki kalau speech kita, bahasa kita yang kurang pas kan gitu ya. Oke, banyak sekali teknologi sekarang yang sudah terkonek, jam, handphone sudah menjadi satu kesatu dengan laptop. Biasanya kita tidak terlepas itu handphone, jam dengan laptop kan gitu ya. Teknologi atau perusahaan sudah membuat satu ekosistem. Ketika kita
tinggal handphone, kita bawa laptop, jadi bisa kita berbicara kan gitu ya. Atau jam kita bisa menjawab telepon dan lain-lain. Gitu ya. Tadi ada Google, ada IBM, Microsoft, Amazon juga buat, Apple kan gitu ya. Speed operation. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam sebuah desain. Equitables, karena sama kan, same means for all user kan gitu ya. Flexibility in use, flexible, provide choice method adapter kan gitu ya. Simplicity, pastilah ini simple kan ya, gitu ya. Tidak complicated desainnya. Ketika kita mau login, just simple login contohnya gitu ya. Perceptible information, informasi yang tidak berulang-ulang kan gitu ya. Seperti tadi disampaikan, minta data umur, tapi tanggal lahir sudah dikasih, sudah minta lagi data umur. Ada toleransi untuk errornya kan. Seberapa besar maksimum error untuk toleransinya. Low physical effort. Tadi saya contohkan, kalau kita mengendarai mobil pakai steering, kalau zaman dulu kan berat itu, masih belum power steering. Setelah itu ada teknologi power steering agak ringan, dan nanti ke depan lebih ringan lagi, mungkin joystick atau kecil saja, mouse seperti itu ya. Low physical effort. Size and space for output use. Placement of system should be reachable, tempatnya kan gitu ya. Consider like kan gitu ya. Allow operation in size, provide room access of device. Gitu ya. Ukuran dan tempatnya harus nyaman ya, tempat yang lokasi atau seperti kita mendesain mouse. Bagaimana bentuk jari kita bisa mengklik kanan kanan tangan kiri kan gitu ya. Ukuran yang terlalu besar dan tidak terlalu kecil, sesuai dengan telapak tangan kita. Itu maksudnya size dan space tadi. Oke, ini kita terus ini saya skip saja. Ini tadi sistem yang sudah di awal. Oke, ada konteks diagram juga. Konteks our system, bagaimana sebuah konteks, state of the user, state of physical environment, memperhatikan lingkungan, computing system, history, computer interaction, dan lain-lain. Oke, ini contoh sebuah konteks sistem. Banyak teknologi sekarang negara maju sudah menggunakan surveillance untuk mendetek atau memantau. Ini contoh sebuah kota, bagaimana dia bisa men-trace orang dengan menggunakan wajah. Ketika datanya sudah terekam wajahnya, dia bisa men-trace kapan dan di mana saja kan ya, termasuk location, date and time, environment, emosional tadi, emosional menggunakan AR atau virtual augmented reality untuk merekam visual wearable object gitu, orientation, termasuk event-event dan lain-lain. Ini contoh lain, trying to arrange lunch untuk makan siang, going job interview. Ini contoh-contoh konteks informasi, konteks information. Konteks is any information that can be used to characterize situation entity. Maksudnya konteks information ini sebuah informasi atau informasi yang dapat digunakan untuk karakteristik dari situasi. Misal tadi kalau orangnya tadi di jalan, bagaimana dia merekam situasi, mungkin kondisinya kalau banyak orang yang terdetek berarti ada kemacetan atau seperti mobil di persimpangan. Kalau banyak informasi mobil di persimpangan itu berarti ada kemacetan, lalu lintasnya padat gitu ya. Dan contoh lain kan gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini contact information, location, calendar information, auxiliary dan lain-lain tambahan. Klasifikasi ada eksternal, hardware sensor, bagaimana kita mengukur menggunakan eksternal hardware atau sensor. Contoh lokasi, lampu, sound movement dan lain-lain. Ini termasuk eksternal. Contoh kita mengamati sebuah lingkungan, bagaimana temperatur di sana, tekanan udara, banyak kebisingan kendaraan di sana, terang cahaya di sana dan lain. Kalau internal, logical, mostly specific values captured by monitoring, interaksi kan gitu ya. Ini bagian internal kan gitu ya. The goal, task, contact, business process itu bagian dari internal.
Ini konteks sistem, bagaimana mendiskusikan tadi ya. Oke, setiap hari smartphone just screen to kita buka handphone, ketika kita berdiri kan dia akan otomatis layarnya berdiri kan gitu ya, portrait. Ketika kita miringkan dia akan landscape. Setiap hari kita menggunakan itu ya, menggunakan. Contoh sederhana tadi. Ini contoh kita membuat brightness cahaya yang lebih terang, kalau di cahaya luar mungkin kita lebih terang kan, kalau di tempat dalam ruangan gelap diredupkan. Dia otomatis sensornya kan gitu. Use light sensor untuk mengatur secara otomatis. Gitu. Location juga pin, kita mempin. Kalau kita sekarang di mana? Saya di sini, kita pin kan location. Ini yang contoh umum rutin kita gunakan setiap hari. Gitu. The time is on the phone, waktu, time zone change, daylight saving time kan gitu ya. Sekarang sudah mudah kan gitu ya. Ada time zone-nya otomatis. Ketika kita di Indonesia dengan Malaysia dan Singapura berbeda waktu, ya, 1 jam lebih dahulu, dia otomatis melakukan deteksi time zone kan gitu ya. Kita menukar lagi. Touchscreen, di contoh penggunaan handphone, menggunakan proximity sensor ketika waktu travel time kan gitu. Tantangan dalam mendesain sebuah sistem termasuk yang IoT ini, lack of self awareness. Kita harus tahu dulu when to do or not to do something in hard. Maksudnya lebih tahu, kita harus paham dulu apa yang kita akan lakukan, seberapa kompleksitinya ya. Human in loop automation, apakah dia perlu fully automation atau semi automation, bagaimana pengembangan yang berkaitan dengan sensing, rule pemrograman gitu ya, privacy, apakah data-data yang diambil itu menjadi privacy, user preference, information overload. Oke, ini pembahasan lanjutan dari yang materi sebelumnya, hanya tambahan saja bagaimana mendesain sebuah sistem terutama di IoT yang secara otomatis, beberapa hal yang perlu diperhatikan sesuai dengan perkembangan teknologi sekarang. Nah, teknologi sekarang bisa diintegrasikan seperti yang tadi ada speech recognition, sudah ada suara. Jadi kita nggak perlu mendesain dari awal, hanya kita bisa melanjutkan menggunakan fasilitas yang ada. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana spesifik desain sebuah sistem, bagaimana desain sebuah input, proses pemrograman, mendesain algoritma, terus output atau visualisasi data yang yang mau kita tampilkan bagaimana. Nah, nanti kita akan bahas di materi berikutnya. Sementara ini dulu materi yang kali ini sekedar tambahan saja dari slide sebelumnya. Secara umum kita bahas. Berikutnya kita akan mungkin basic lagi membahas tentang sistem dalam IoT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.